Halo kawan pajak semua, selamat datang di podcast 327 bersama saya Agel di Ojak, obrolan pajak. Para kawan pajak, bagaimana nih kabarnya? Semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat ya dalam keadaan masa sekarang yang tetap di masa pandemi. Semoga kita sehat-sehat selalu. Nah, di podcast kali ini kita bersama salah satu narasumber yang sangat luar biasa, yang sangat bagus di bidangnya, yaitu adalah Pak Hengki. Halo Pak Hengki, apa kabarnya Pak? Halo Agel, ya. Alhamdulillah. Iya Pak. Baik Pak ya. Oke, mungkin kawan-kawan pajak di sini Pak banyak yang belum mengenal Pak Hengki nih Pak. Mungkin boleh memperkenalkan diri Pak. Oke. Halo kawan pajak, perkenalan saya adalah Hengki, selaku Kepala Seksi Pelayanan di KPP Pertama Curup. Oke, Pak Hengki adalah Kepala Seksi Pelayanan di Curup ya Pak ya. Sudah berapa lama Pak bertugas di KPP Curup? Alhamdulillah sejak SK kemarin sudah 3 bulan ya Mas Agel ya. 3 bulan Pak ya? Sejak bulan Juli 2022. Juli 2020. Sebelumnya di mana nih Pak? Ya, sebelumnya saya ini juga selaku Kepala Seksi Pelayanan juga di KPP Tanjung di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan. Iya. Wah, berarti Kepala Seksi Pelayanan sudah 2 kali Pak ya. Di Kalimantan beberapa tahun dan di sini sudah 3 bulan. Berarti sudah mumpuni nih Pak di bidang pelayanan nih Pak. Alhamdulillah sudah di luar kepala semuanya ya. Siap, mudah-mudahan ya Pak ya. Nah, kali ini Pak kita di podcast episode yang ke-18 nih Pak. Bagi kawan-kawan pajak kita akan membahas yang namanya apa nih Pak? Kita akan bahas SPT Unifikasi Instansi Pemerintah ya Mas Agel. SPT Unifikasi Instansi Pemerintah nih Pak. Oh iya Pak, mungkin kawan pajak di sini banyak yang belum mengerti nih Pak atau belum tahu tentang SPT masa Unifikasi Instansi Pemerintah ini Pak. Boleh dijelaskan Pak? Oke, jadi berdasarkan Per 17 tahun 2021 kemarin, jadi instansi Unifikasi Instansi Pemerintah adalah surat pemberitahuan massa yang digunakan oleh pemotong pajak yang melaporkan kewajiban pemotongan atau pemotongan pajak dan melakukan penyetoran dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah diatur ya Mas Agel. Oke Pak, berarti pelaporan dalam satu masa ya Pak ya? Satu masa, iya. Oke, kira-kira Pak latar belakang dari terbentuknya SPT masa unifikasi ini apa nih Pak? Oh ya, kita kembali ke ini dulu ya, flashback ke belakang dulu ya. Flashback Pak. Sebelumnya kan SPT ini kan terdiri dari macam-macam Mas Agel ya. Ada SPT pasal 21 dulu kan, SPT pasal 22, 23, 42 dan PPN ya. Iya Pak. Jadi dalam hal ini pemerintah berusaha untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak, khususnya wajib pajak instansi pemerintah ya. Iya Pak. Jadi saat ini untuk pelapor tersebut mereka cukup melaporkan dalam satu SPT saja. Jadi dalam satu SPT itu terdiri dari beberapa SPT, makanya dinamakan SPT unifikasi tadi ya. Okay. Terus selanjutnya pastinya kita akan memberikan kepastian hukum ya kepada instansi wajib pajak ya. Karena bagaimanapun kan ini kan kewajiban wajib pajak dan mereka mempunyai kewajiban itu sejak mempunyai NPWP ya. Iya, Pak. Jadi terus ketiga itu adalah memberikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena seperti yang kita ketahui selama ini kan mungkin saking banyaknya SPT yang mesti dilaporkan, mungkin dari mereka ada beberapa yang lupa dilaporkan. Iya, Pak. Jadi kita berusaha untuk meningkatkan kepatuhan dengan membuat satu SPT yang terdiri dari beberapa SPT gabungan SPT lainnya. Terus selanjutnya kita adalah untuk meningkatkan akurasi dan validasi kepada wajib pajak. Jadi dengan adanya SPT unifikasi ini kita berusaha untuk meningkatkan validasi data kita ya. Karena selama ini kan kita mungkin nggak tahu nih kan, jadi apa yang dilaporkan, siapa yang memungut, siapa yang dipungut. Jadi kita berusaha pelan-pelan untuk meningkatkan validasi data terhadap wajib pajak. Iya. Terus yang terakhir adalah one stop application. Jadi one stop application maksudnya wajib pajak bisa melakukan pemungutan, pemotongan, dan pelaporan SPT dalam satu aplikasi aja. Jadi mereka nggak perlu berpindah-pindah lagi. Biasanya selama ini kan wajib pajak kan memotong pakai aplikasi sendiri, nanti melaporkan pakai aplikasi sendiri. Jadi kita berusaha untuk memberikan kemudahan dalam bentuk one stop application ini ya. Wah, ternyata banyak juga ya Pak ya latar belakang dibuatkannya ini SPT masa unifikasi ini Pak ya. Benar sekali Mas Agel ya. Dan pada intinya adalah untuk kemudahan dan simplifikasi penyederhanaan ya Pak. Benar. Ya. Penyelamatan wajib pajak ya. Iya.
Untuk penggunanya sendiri Pak, ini bagaimana Pak? Caranya bagaimana pelaporannya Pak? Jadi nanti untuk SPT unifikasi instansi pemerintah ini sudah berbasis online ya Mas Agil ya. Sudah berbasis online nanti mereka cukup menggunakan aplikasi Ibupot namanya Ibupot. Terus nanti akan dapat diakses di situs www.pajak.go.id ya. Jadi ingat ya, www.pajak.go.id. Oh ya, jadi kawan pajak bisa mengaksesnya Pak di www.pajak.go itu ya, Pak ya. Nanti tinggal login aja ya Pak ya. Nanti wajib pajak tinggal login dan nanti akan diarahkan ke laman DJP online, DJP wajib online. pajak sendiri ya. Oh ya, jadi kawan pajak semuanya, kawan pajak langsung bisa memanfaatkannya di www.pajak.go.id. Nah, kalau aplikasi ini Pak, sebenarnya sudah berlaku sejak kapan Pak? Atau sudah berlaku kapan Pak? Jadi berdasarkan PMK yang 17 itu ya, ini Pak. sudah berlaku sejak 1 September 2021 ya. Dan itu wajib digunakan oleh semua wajib pajak instansi pemerintah. Instansi pemerintah, baik dari tingkat desa ya Pak ya, sampai ke unit vertikal Pak ya. Yang tertinggi berarti. Yang tertinggi, oke. Berarti sampai sekarang masih digunakan ya Pak ya. Ya. Nah, di dalam aplikasi Ibupot instansi pemerintah ini Pak, sebenarnya ada apa aja sih Pak yang bisa didapatkan? Jadi sebelumnya kan aplikasi Ibupotnya ada 2 ya. Iya Pak. Yang instansi Ibupot unifikasi dan Ibupot pasal 21 ya. Pasal 21. Jadi yang unifikasi ini terdiri atas beberapa SPT ya. Seperti SPT pasal 22, pasal 23, 4 ayat 2, pasal 15 dan PPN ya. Sedangkan yang SPT pasal 21 adalah untuk pelaporan PPh pasal 21 ya. Iya Pak. Oh, jadi di Ibupot itu ya Pak ya, ada 2 jenis Pak ya. Jenis Ibupot. Ibupot SPT masa instansi pemerintah, sama yang 21 Pak ya. Tapi kali ini kita fokusnya di instansi pemerintah ya Pak ya. Oke Pak, di SPT masa unifikasi instansi pemerintah itu Pak terdiri dari apa aja Pak? Kalau mau dijelaskan Pak. Oke, pertama tentunya ada induk SPT ya. Iya Pak. Induk SPT itu jadi nanti ada induk SPT. Terus yang kedua tuh pastinya ada daftar bukti potong ya. Daftar bukti potongan oleh instansi pemerintah. Terus yang ketiga tuh daftar bukti pemungutan PPN atau PPNBM jika memang ada daftarnya ya. Terus yang ketiga itu adalah daftar bukti setoran pajak SSP atau SP2D atau bukti PBK. Oke Pak. Untuk batas waktu nih Pak, kalau misalnya kita melihat ke belakang lagi Pak, kalau dulu itu kan instansi pemerintah itu melaporkan SPT-nya seperti yang Bapak jelaskan tadi sendiri-sendiri nih Pak ya, berbeda jenis formatnya ya Pak ya, dan mungkin batas waktunya juga berbeda-beda kan Pak ya, seperti yang kita tahu ada SPT masa 21 pada tanggal 20, PPN put itu di akhir bulan berikutnya. Nah kalau SPT masa unifikasi instansi pemerintah ini Pak bagaimana Pak? Ini kalau kita lihat dari aturan tadi ya MP17 itu ini paling lambat dilaporkan tanggal 20 bulan berikutnya. Tanggal 20 Pak ya? Ya, tanggal 20. Jadi cukup satu aja Pak ya, tanggal 20? Iya, tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, tadi Bapak sudah menyebutkan itu Pak, jenis-jenis SPT PPh yang ada yang harus dilaporkan ya Pak ya. Sebenarnya kewajiban dari bendahara nih Pak, terutama ya Pak ya, bendahara ini apa sih Pak sebenarnya Pak, terkait SPT masa ini? Kewajiban bendahara itu pasti ini ya, membuat bukti potong ya. Iya Pak. Nah, membuat bukti potong. Nanti untuk pembuatan bukti potong ini bisa langsung dilakukan di aplikasi Ibupot tadi ya. Iya Pak. Bukti potong. Habis itu setelah membuat bukti potong nanti wajib pajak berhak untuk menyampaikan bukti potong kepada lawan transaksinya. Lawan transaksinya. Bukti potong terus selanjutnya melakukan pelaporan pelaporan ke Direktorat Jenderal Pajak ya. Nanti semuanya itu dapat dilakukan melalui aplikasi ya. Aplikasi tadi ya. Yang online tadi Pak ya. Yang online tadi. Oke, berarti kawan-kawan pajak bendahara nih Pak ya, terutama mereka lebih mudah ya Pak ya, dan hemat kertas ya Pak ya. Karena sekarang sudah lebih simpel ya Pak ya. Oke. Nah, Bapak kan tadi sudah menjelaskan Pak bahwasanya bendahara tadi itu membuat bukti potong tuh Pak, kewajibannya atau bukti pemungutan. Nah, berarti ada pihak yang dipotong atau dipungut nih Pak. Kira-kira iya. Nah, kira-kira dia menyiapkan apa tuh Pak, si pihak yang dipotong atau dipungut? Jadi untuk pihak dipotong kan ada 2, kita bagi kedua aja ya. Untuk wajib pajak dalam negeri dan untuk wajib pajak luar negeri ya. Selain untuk wajib pajak luar negeri itu cukup memerlukan NPWP atau NIK ya. Jadi mereka memiliki NPWP atau NIK tadi. Terus yang untuk wajib pajak luar negeri mereka wajib memiliki Tax Identification Number TIN ya. Atau tanda terima SKDWP luar negeri
bagi wajib pajak yang mendapatkan P3B. Berarti cukup mudah ya Pak ya, mudah, tinggal menunjukkan dokumen identitas ya Pak identitas. Dokumen identitas. Nah, untuk jenis-jenis bukti pemotongan atau pemungutan ini Pak yang ada di SPT Masa Unifikasi ini apa aja Pak jenis-jenisnya? Jadi ini untuk jenis pemotongannya kita membagi dua aja ya. Jadi ada bukti pemotongan atau pemungutan PPh dan satu lagi bukti pemungutan atas PPN. Nah, kalau untuk PPh sendiri kita bagi dua lagi nih nanti. Jadi ada bukti pemotongan atau pemungutan PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 22 dan pasal 23 ya. Terus satu lagi itu adalah bukti pemotongan PPh pasal 26. Nah, terkait pembuatan bukti potong unifikasi ini, satu bukti potong itu hanya untuk satu wajib pajak, kode objek pajak atau dan masa pajak. Jadi satu bukti potong itu hanya untuk satu objek pajak saja atau satu masa pajak. Nah, sedangkan untuk bukti pemotongan PPN tadi terdiri dari faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Terus kedua adalah SSP tadi ya, jadi mesti ada setoran pajaknya atau berkas-berkas yang dipersamakan dengan SSP tadi ya. Oh iya. Berarti tinggal disesuaikan saja Pak ya. Oke Pak. Nah, untuk SPT Masa Unifikasi Instansi Pemerintah ini kan Bapak sampaikan tadi adalah penggunaannya online ya Pak ya. Nah, untuk kawan-kawan pajak bisa menggunakannya Pak, aplikasi Ibupot ini apa aja Pak syaratnya Pak? Oh ya, gampang sekali ya untuk ini ya. Jadi wajib pajak cukup memiliki EVIN dan Sertel, sertifikat elektronik nih. Nah, oke. Jadi kawan pajak sebenarnya hanya butuh EVIN sama sertifikat elektronik ya Pak ya. Nah, mungkin banyak kawan pajak yang belum punya nih Pak, EVIN sama Sertelnya. Bagaimana Pak cara mendapatkannya? Jadi kalau untuk EVIN sendiri cukup gampang ya Mas ya. Iya Pak. Wajib pajak cukup datang ke kantor kita, isi formulir dan bawa NPWP kan. Nanti kita akan memberikan data EVIN yang ada di sistem kita. Iya Pak. Sedangkan untuk Sertel sendiri ini sertifikat elektronik ya. Iya Pak. Tapi wajib pajak mesti tahu dulu nih sertifikat elektronik itu apa sih ya? Apa ya Pak? Sertifikat elektronik itu adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum pada pihak transaksi elektronik yang dilakukan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Nah, jadi nanti Sertel itu memuat data-data wajib pajak tapi dalam bentuk elektronik ya, itu simpelnya. Terus untuk syaratnya adalah wajib pajak seperti biasa cukup datang ke kantor kita, melampirkan fotokopi NPWP instansi pemerintah, fotokopi NPWP dan KTP pengurus, dan fotokopi SK penunjukan pengurus, serta mengisi formulir yang sudah ada di TPT kita ya. Berarti cukup mudah ya Pak ya sebenarnya ya Pak ya. Jadi bagi kawan-kawan pajak semuanya sebenarnya cukup mudah saja, tinggal datang ke kantor nanti seperti yang Bapak sampaikan tadi syarat-syaratnya Pak ya. Iya. Sepertinya kita sudah di ujung acara nih Pak Engki. Kita pembahasan mengenai SPT Masa Unifikasi Instansi Pemerintah ini. Yang pada intinya adalah bahwasannya instansi pemerintah sudah bisa memanfaatkan pelaporan yang lebih simpel ya Pak ya. Lebih simpel. Seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, ketika misalnya kawan-kawan pajak nih Pak Engki masih bingung mungkin Pak dari penjelasan kita atau masih banyak yang belum paham, mereka mau tanya-tanya boleh Pak ya? Boleh silakan. Nanti wajib pajak bisa menghubungin kontak kita ya. Kontak kita Pak. Jadi nanti bisa lihat di aplikasi medsos kita ya, kita atau di nomor helpdesk kita. Terus nanti kita taruh di bawah ya Pak ya. Sini aja ya. Kawan-kawan pajak buat bisa lihat kali Pak. Oke Pak, mungkin itu aja kali Pak ya. Semoga kawan-kawan pajak semuanya dari podcast ini mungkin bisa mendapatkan informasi yang bisa kita sharing bersama. Kita juga mengucapkan terima kasih kawan pajak kepada narasumber kita kali ini yang sangat hebat dan luar biasa menyampaikan pesan-pesan dan materi kali ini, yaitu Pak Hengki. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya, dan kita juga doakan kawan-kawan pajak pendengar semua podcast setia KPP Curup ini sehat semua dimanapun mereka berada ya Pak ya. Baiklah, terima kasih semuanya. Apabila ada salah-salah kata dari kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kawan pajak sekalian. Sampai jumpa di podcast selanjutnya di Ojak Obrolan Pajak.